Patrick Kluivert lanjut ke berlatihan timnas di Bali menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Meistergers kini akhirnya tiba di Bali dan siap untuk berlatih menjelang debut di Stadion GBK untuk melawan timnas Cina. Begini kata Kevin Dick soal dirinya yang masih belum bisa bergabung ke pemusatan latihan tim merah putih di Bali. Ramai soal Emil Audero yang terpantau menggunakan kacamata hitam di saat sedang berlatih bersama skuad Garuda. Pelatih timnas Cina langsung beri ancaman serius ke skuad Garuda menjelang timnya bertamu ke Stadion GBK. Kapten skuad Garuda kini juga sudah tiba di Bali untuk bergabung ke pemusatan latihan timnas menjelang 2 laga tersisa. Malik Rizaldi kini menjadi kejutan setelah masuk ke dalam skuad ASEAN All-Star untuk melawan Manchester United. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. ASEAN All-Star kini akan menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Dan menariknya ada 2 pemain Indonesia yang kedapatan ikut bergabung, yaitu Malik Rizaldi dan juga Kakang Rudianto. Hal itu pun viral di media sosial ketika para pemain di skuad ASEAN All-Star sedang melakukan sesi foto di Stadion Bukit Jalil dan ada Malik Rizaldi dan juga Kakang Rudianto. Ya, dilansir dari CNN Indonesia, kabar itu dikonfirmasi oleh media official Persebaya pada Selasa kemarin, di mana kedua pemain tersebut akan masuk ke dalam skuad yang berisikan para pemain top dari kawasan ASEAN. Ya, sebelumnya nama Asnawi Mangko Alam dan juga Muhammad Firadi diketahui mundur, di mana Asnawi salah satunya diketahui dipanggil ke timnas Indonesia untuk mengikuti persiapan skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Sedangkan Malik Rizaldi saat ini menjadi pemain andalan di Persebaya Surabaya di musim ini dan sudah mengemas 24 penampilan di Liga 1. Kemudian Kakang Rudianto saat ini juga masuk ke dalam skuad Persib Bandung untuk meraih titel juara di Liga 1 dan mengemas 25 penampilan. Sedangkan pertandingan ini nantinya akan digelar pada malam ini, tepatnya pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilan Emil Audero kini mencuri perhatian di saat mengikuti latihan skuad Garuda di Bali. Bukan hanya karena statusnya sebagai kiper yang bermain di Eropa, akan tetapi lantaran ia tampak menggunakan kacamata hitam di saat berlatih. Bukan untuk bergaya, akan tetapi kacamata tersebut ternyata punya fungsi penting. Ya, Emil Audero dengan para penjaga gawang lainnya menggunakan alat bantu latihan, yaitu kacamata khusus yang dirancang untuk membatasi penglihatan ke samping. Dengan keterbatasan itu, para kiper dituntut untuk lebih fokus secara visual dan defensif terhadap isyarat-isyarat dari bola atau pelatih. Latihan dengan kacamata itu tujuannya agar para kiper lebih cepat dalam bereaksi dan mampu mempertajam koordinasi mata dan tangan mereka, tulis akun Instagram Blankon.football yang mengunggah momen tersebut. Ya, menggunakan metode ini bukan hal yang baru di dunia sepak bola modern, di mana klub Liga Inggris yaitu Liverpool salah satunya diketahui sudah memakai alat serupa sejak musim panas 2024 yang lalu untuk melatih kiper mereka. Dengan metode latihan yang semakin canggih, tentu para penggawa Garuda diharapkan tampil lebih fokus dan siap tempur di 2 laga tersisa. Jadi kalau melihat Emil Audero menggunakan kacamata hitam di saat berlatih, hal itu bukan soal gaya melainkan strategi untuk menang. Apalagi Emil Audero nantinya diprediksi akan mengisi posisi utama di bawah Mister Gawang di saat menjamu timnas Cina. Tentunya menggunakan teknologi latihan seperti ini menjadi langkah serius dari Patrick Kluivert untuk memaksimalkan performa pemainnya. Pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic kini mengirimkan ancaman serius bagi timnas Indonesia, di mana ia memerintahkan kepada pasukannya untuk mengalahkan skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa timnya harus meraih kemenangan di saat menghadapi timnas Indonesia di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Menurutnya tidak ada opsi lain jika mereka ingin menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Ya, diketahui timnas Cina dijadwalkan melakoni 2 laga penting. Pertama, mereka akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion GBK pada Juni mendatang. Kemudian setelah itu mereka akan menjamu timnas Bahrain 5 hari kemudian. Mengomentari pertandingan di Jakarta, pelatih timnas Cina pun menekankan pentingnya 3 poin, di mana ia menyatakan bahwa hasil positif wajib diraih demi menjaga peluang tetap hidup dalam persaingan menuju putaran keempat. Kami tidak punya pilihan lain, kami harus menang di laga tandang ini untuk bisa menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Jadi semua orang di tim tahu jelas tujuannya dan kami akan bekerja keras bersama-sama, jelas sang pelatih. Ya, terkait komposisi, skuad Ivankovic pun menyebutkan bahwa para pemain yang dipanggil merupakan hasil evaluasi dari performa mereka di kompetisi domestik. Nama-nama pemain yang dipanggil adalah hasil dari pengamatan rutin saya di liga. Mereka adalah pemain yang tampil menonjol seperti Yang Ming yang salah satunya. Jadi kami panggil dia agar bisa kami lihat lebih lanjut, jelas sang pelatih.
Kapten Timnas Indonesia yaitu Jai Isyas kini sudah mendarat di Bali. Dalam hal ini kini skuad Garuda nyaris semakin lengkap. Ya, diketahui Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali yang dimulai sejak Senin kemarin. Namun sesi latihan di hari pertama baru diikuti oleh 23 pemain saja. Sementara sisanya masih dalam perjalanan menuju ke Pulau Dewata Bali, termasuk Jai Isyas salah satunya kala itu. Namun akun Instagram Football.Indonesia mengabarkan bahwa Jai Isyas kini sudah mendarat di Bali dan siap bergabung ke skuad Garuda. Namun sang kapten datang ke tanah air dengan perasaan terluka. Sebab klub yang dibela Jai Isyas yaitu Venezia kini harus terdegradasi ke Serie B Italia dan kini ia sedang mencari obat pelipur lara di skuad Garuda. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal sosok Jai Isyas yang saat ini dikabarkan sudah tiba di Bali, di mana ia nantinya akan langsung memimpin rekannya di pemusatan latihan skuad Garuda menuju hari pertandingan di 2 laga tersisa ini. Pemain bintang Timnas Indonesia yaitu Messelges kini akhirnya tiba di Bali untuk bergabung ke skuad Garuda. Ya, diketahui Timnas Indonesia saat ini sedang berada di Bali untuk menggelar pemusatan latihan di sana, di mana pemusatan latihan tersebut sudah mulai berjalan sejak Senin kemarin dan sudah diikuti oleh beberapa pemain skuad Garuda. Kini yang terbaru, pemain bintang Timnas Indonesia yaitu Messelges pun sudah bergabung di Bali, di mana ia tiba di Bali tepat malam tadi setelah melewati perjalanan panjang dari Belanda ke Indonesia. Tiba di Bali, Messelges tentu akan langsung bergabung dan ikut pemusatan latihan di sana, di mana ia nantinya diharapkan tetap dalam kondisi bugar agar sang pemain bisa mengambil bagian untuk tampil menjamu timnas Cina di Stadion GBK. Ya, sebelumnya diketahui bahwa Messelges sampai saat ini belum sempat tampil membela skuad tim merah putih di kandang sendiri. Hal itu lantaran ia terus mendapatkan halangan cedera ketika hendak tampil membela skuad Garuda di Stadion GBK tersebut. Kini harapannya semoga sang pemain tidak lagi mendapatkan halangan untuk bisa mengambil kesempatan debutnya di GBK, dan semoga saja sang pemain terus dalam kondisi bugar agar nantinya ia bisa tampil optimal di 2 laga tersisa ini bila mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih. Bintang Timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini menyatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Ya, diketahui skuad Garuda saat ini sudah memulai sesi latihan di Pulau Dewata Bali sejak Senin kemarin. Namun sosok Kevin Dix memiliki alasan mengapa dirinya tidak bisa bergabung ke pemusatan latihan skuad Garuda di Bali, di mana hal itu sebab Kevin Dix masih memiliki 1 laga tersisa bersama FC Copenhagen. Ya, diketahui FC Copenhagen masih harus bermain di final Piala Denmark, di mana Kevin Dix dan kolega harus menghadapi sang lawan pada Kamis mendatang. Hai guys, saya banyak penerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya 1 laga tersisa pada 29 Mei, kata Kevin Dix. Ya, sebelumnya diketahui bahwa FC Copenhagen baru saja menyelesaikan perjuangannya di Liga Super Denmark, di mana mereka mengakhiri musim ini dengan sangat positif, di mana FC Copenhagen memastikan diri untuk meraih gelar juara di Liga Super Denmark tersebut. Kemudian gelar itu pun sangat spesial bagi Kevin Dix, sebab Kevin Dix berpotensi mengakhiri musim ini dengan meraih 2 trofi bersama FC Copenhagen, dan tentunya mereka harus memenangkan lagi di laga final Piala Denmark yang akan datang ini. Kelvin Verden diketahui terus bersinar bersama Nijmegen di musim ini. Pemain timnas Indonesia itu kini sampai masuk ke nominasi bek kiri terbaik di Belanda. Ya, Kelvin Verden membantu Nijmegen finish di papan tengah klasemen di Liga Belanda, di mana mereka menuntaskan musim ini di posisi ke-8. Nijmegen pun berhak untuk ikut playoff dan berebut tiket ke ajang Eropa. Namun Kelvin Verden dan kolega baru-baru ini dikalahkan oleh FC20 dengan skor akhir 2-3 di semifinal. Bagi Kelvin Verden, ia total sudah membuat 36 penampilan di semua ajang dan mencetak 1 gol dan serta 1 assist. Penampilannya itu pun kini diapresiasi dengan masuk nominasi bek kiri terbaik. Media Belanda itu Football Premier pun menggelar ajang pesepak bola terbaik tahun ini, di mana Kelvin Verden masuk kategori bek kiri terbaik bersaing dengan 4 pemain lainnya. Sistem pemilihan ini akan dilakukan secara voting bagi pembaca. Pertanyaannya, akankah Kelvin Verden bisa meraih gelar bek kiri terbaik di Belanda musim ini? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.